Titik terang di balik kabut. Tokoh utama Irwan, 42 tahun, nelayan tangguh yang kehilangan sebelah kakinya dalam badai, dan kini terpuruk dalam depresi, karena merasa hidupnya tak lagi berarti lagi. Pegang erat-erat tali itu, Wan, teriak Kapten Rudy. Tapi sudah terlambat. Sebuah gelombang setinggi langit menghantam kapal. Irwan merasakan sakit yang tak tertahan saat kakinya hancur tertimpa jangkar. Darahnya bercampur air laut yang asin. Ya, asin seperti air matanya ketika ia sadar dari komanya. 3 hari kemudian di rumah sakit, bahwa kakinya sudah tiada. Kami minta maaf, Pak. Tidak bisa diselamatkan, kata dokter. Dan sejak saat itu, laut yang selama ini memberinya kehidupan, justru menjadi monster dalam mimpi buruknya. Irwan kini hanya duduk di beranda rumah kayunya yang reot, menatap laut dengan pandangan kosong. Botol-botol minuman keras berserakan di sekelilingnya. Untuk apa hidup? Aku tidak bisa melaut lagi. Tidak bisa memberi nafkah untuk istri dan anakku. Bisiknya setiap malam. Istrinya, Yuli, harus bekerja sebagai buruh cuci baju, untuk bisa membeli beras. Setiap kali ia pulang, ia melihat mata suaminya yang semakin sayu, seperti ikan yang sekarat di jaring. Irwan, aku butuh kamu bangkit. Pinta Yuli, yang ia sampaikan dalam suatu malam, tapi Irwan hanya memalingkan muka. Suatu hari, Yuli membawanya ke rumah sakit untuk terapi. Di sana, Irwan bertemu dengan Dika, 8 tahun, anak kecil penderita kanker tulang yang sedang menjalani kemoterapi. Pak, kaki saya juga akan dipotong besok, kata Dika polos, sambil tersenyum. Irwan terkejut. Kamu apa tidak takut? Dika menggeleng. Mama bilang, Tuhan punya rencana baik. Saya ingin sekali jadi pelukis kayu seperti Papa. Di dinding kamar, tergantung gambar-gambar kapal laut yang Dika gambar. Salah satunya bertuliskan, Kapal Pak Irwan. Titik balik, sebuah pahatan harapan. Dika sering mengunjungi Irwan, membawanya ke bengkel ayahnya yang tukang kayu. Pak Irwan bisa mengajari saya memahat? Dengan setengah hati, Irwan mencoba. Tangannya yang dulu kuat menarik jaring, kini belajar memahat perlahan. Suatu sore, Dika memberikan sebatang kayu. Tolong buatkan saya kaki palsu yang cantik, Pak. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Irwan menangis bukan karena kesakitan, tapi karena menemukan alasan untuk bangkit. Bulan demi bulan, Irwan rajin memahat. Ia menciptakan kaki buatan untuk Dika. Kaki kayu itu diukir dengan motif ombak dan ikan. Ini yang terkuat, nak. Dari kayu jati Kalimantan pilihan, katanya, saat Dika mencobanya kaki palsu itu untuk pertama kalinya. Tapi yang lebih mengejutkan, Irwan juga membuat kaki palsu untuk dirinya sendiri. 5 tahun kemudian, sebuah pameran seni digelar di kota. Di tengah ruangan, berdiri megah sebuah instalasi kayu berbentuk gelombang laut, dengan keterangan. Untuk Dika yang sudah pergi, dan untuk semua orang yang merasa terjebak dalam badai, kalian bisa menemukan terang. Irwan, kini seorang pengukir kayu ternama, berdiri di samping karyanya dengan mata berkaca-kaca. Ternyata, Tuhan tidak mengambil kakiku. Dia hanya menggantinya dengan sesuatu yang lebih berarti. Luka terbesar dalam hidup bukanlah kehilangan anggota tubuh, melainkan ketika kita kehilangan harapan. Tapi percayalah, di balik setiap potongan yang hilang, ada ruang untuk cahaya baru masuk. Terkadang kita harus hancur dulu seperti kayu, agar bisa diukir menjadi mahakarya.